Halo semua teman-teman penghobi bonsai, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita hadir di tempatnya Bapak Sardi Bonsai, Pak Sardi Bonsai ya. Oke Pak, Mas Sardi silakan, salam-salam dulu untuk pemirsa. Halo, selamat siang untuk semuanya, untuk penggemar bonsai seluruh Indonesia. Eh, Kami berjumpa dengan Mas Sriadi Douglas. Sreyadi Douglas di siang hari ini untuk kita belajar bersama tentang hal perbonsaian, mulai dari proses dan sampai seterusnya. Oke, itu tadi Mas Sardi Bonsai sudah menyapa kita ya dengan jiwa seorang seniman bonsainya. Sekarang topik bahasan kita di siang hari ini adalah ini, pohon ini ya. Ini pohon yang begitu luar biasa. Ini termasuk jenis Ficus Arjuna ya Mas ya. Arjuna ya. Ini Ficus Arjuna ya. Ini Arjuna. Ficus Arjuna. Ini ukurannya sudah sangat besar ya. Ini kalau kita ukur mungkin Ya, sudah diameternya 40-an ya. Nanti kita tanya-tanya tentang proses pembuatan dari ini bonsai ini ya. Ini perakarannya juga sudah sangat matang, batanya juga sudah sangat matang, dan di sini ada ini paku atau apa ini, nanti kita tanyakan. Oke Mas Ardi, Ya. kita siang hari ini bisa tukar-tukar pengalaman sedikit ya Mas ya. Siap. Siap. Oh, sangat enak Mas Ardinya untuk diajak ngobrol. Oke teman-teman, saya akan menanyakan ini dulu. Ini dulu prosesnya sudah berapa tahun Mas ini? Ini pohon, ini dicerita dari awal. Ya. Ini dulu cuma sebesar rokok mil, itu hanya cangkokan dulu sebenarnya. Kan dulu itu masih langka. Iya ya. Ya mungkin usianya sudah sekitar hampir 6 sampai 7 tahun ini sebenarnya. Karena bahannya memang sangat kecil sekali, dan itu kami harus bersabar, kita ground dan kita liarkan dulu. Saat bentuk itu nanti. Nah, setelah pohon itu dengan sendirinya bisa dibentuk. Nah, ini baru proses sekitar 70%. Karena apa? Karena kami baru pemendekan, baru karena bahannya dari dasar seperti itu kecil, kami harus nempel tangan dan sebagainya. Ini kenapa ada luka-luka ini seperti ini? Ini saat itu kami ingin membuat alur supaya pohon ini ada alur-alurnya. Dan yang jelas kita harus bersabar dalam berproses ini. Tentunya kita harus memahami step by stepnya, itu mengikuti perkembangan pohon itu sendiri, Mas. Oh iya, seperti ya. Yang ditanyakan yang lain, monggo. Oh ya, jadi untuk membuat bonsai ternyata menurut pola pikir Mas Ardi ini tidak harus mahal teman-teman ya. Ini dulu hanya sebesar rokok, mungkin hanya sekian ini ya. Iya, betul. Terus awal pengerjaannya ini langsung masuk ground atau di pot dulu Mas? Kalau saya tandur ground liar, artinya biarlah pohon itu bertumbuh sesuai dengan alamiahnya. Jadi kita liarkan sebenarnya. Oh seperti itu. Nah, Ya. kalau sebesar rokok mil itu tidak kita liarkan, nah kapan kalau kita di pot nggak mungkin bisa sebesar ini. Perakarannya sudah mewakili alam ya. Oke Mas, bisa diperjelas lagi Mas Ardi Iya. tentang perakaran yang sangat bagus ini. Perakarannya itu sendiri, kami kan sebenarnya kan akar itu tidak mengisi, Mas, karena kita hanya membagi. Saat itu pohon tumbuh besar, ya saya katakan, kenapa pohon ini yang serokok mil bisa seperti ini, karena ya proses waktunya ya saya anggap ini lama. Nah, selain itu memang bagi petani, khususnya kami petani bonsai ini, ya kita kerjakan. Pertama memang satu, itu kita membentuk badan dulu, Mas. Ya, Badan itu ya. dulu Ya, bareng ya. dengan akarnya, agar akarnya itu terwakili sesuai proporsi bonsai yang dituntut. Nah, kenapa di sini ada ini, maaf ya, ini tempelan ini karena itu garapan yang terakhir. Karena apa? Tidak sekaligus. Nah, ini kami tempel tangan kedua, ini tangan pertama, mungkin di belakang ini ada backnya. Ini baru proses, Mas, ini masih ada media saya
saya timbun ini dengan harapan ini yang saya tempelkan ini menjadi sehat nanti dan bisa nempel jadi satu pohon. Nah, kembali ke akar Mas. Kalau akar itu secara alami yang fikus itu dengan sendirinya tinggal kita yang menggerakkan sebenarnya. Pohon ini sebenarnya awalnya lurus Mas. Lurus. Cuma lurus begini. Nah, setelah itu kita gerakkan sesuai dengan kemampuan dan gerak seperti apa yang kita inginkan sebenarnya itu. Nah, tentunya di sini pasti ada luka pohon aslinya kan di sini ini. Nah, naik di sini. Nah, saat di sini ada tumbuhan terakhir itu kita manfaatkan untuk menggerakkan pohon itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang ini Mas Ardi yang Ya. tadi diceritakan tentang penambahan cabang ya, yang cabang yang ini ya, Iya. dan cabang yang ini ya, Ya. ini. Nah ini bisa diceritakan, ini bagaimana, apa mata tunasnya tumbuh sendiri atau memang ada penambahan Mas? Awalnya tuh memang tumbuh sendiri, tapi sesuai kebutuhan yang kita tuntut pohon itu sendiri, alangkah baiknya karena ini programan ya kita Iya, tempel iya. sesuai dengan ketepatan yang kita kehendaki. Cuma itu pantasnya di mana, proporsinya seperti apa itu penting. Sebab kalau kita ngandalkan tumbuh sendiri biasanya tidak tepatnya itu tidak tepat, kurang enak lah, kasarannya seperti itu. Terus ini ya, ini cabangnya ini kan masih Baru, ada, baru, masih ya. baru ya ini ya. Ya. Ini ada apa namanya, paku Ya. dan plastik ini. Ini cara menambahnya itu seperti apa Mas? Ya ini pertama karena kami itu kan tidak mungkin nempel kecil Mas. Iya. Kami kan punya cangkokan. Kami punya cangkokan. Nah ini pohon ini kita lubang. Kita sok lah. Kita lubang, kita masukkan. Yang kami paku itu bukan batangnya ini. Ini hanya sekedar platnya ini dari plastik ini dengan harapan agar tidak lepas dan mengikat di sini ini agar nanti ini kalau ini kambiumnya jalan ini tidak keluar gitu loh. Jadi untuk ngeklaim ini sebenarnya tujuannya untuk ngeklaim. Insya Allah ini pohon tidak saya paku. Pohonnya tidak saya paku. Jadi nanti kalau sudah ini ngeklaim ini paku saya buang, nih plastik-plastik ini saya buang. Ini plastik karena hanya untuk ini aja, untuk ngeklaim saja. Oke. Jadi sistem penambahan cabang ini pakai sistem disok ya Mas ya? Iya. Sok karena butuhnya besar. Iya. Terus ini ya, ini pohon sudah begitu besar. Terus di atas ini ada masih bekas potongan besar ini Mas ya? Ya ini Nah, ini tadi kan awal pohonnya ke sana. Terus setelah itu saat kecil itu ada cabang kecil saya kawat, saya gerakkan dan ini tumbuhnya liar ke sana. Lah, setelah itu kami siapkan untuk tempel endingnya tuh di mana, titik akhirnya di mana. Kayaknya emang pakai ini Mas. Ini besok juga hilang, ya loh. Pakainya ini karena apa? Nunggu ini nutup dulu. Ini mungkin ini luka ini ya namanya bonsai harus dituntut berproses, apalagi pohonnya besar pasti luka, tidak mungkin tidak. Saya yakin tidak mungkin tidak, karena apa ya sesuai dengan kebutuhan desain kita. Ini sebenarnya kan desain yang namanya bahan sebesar rokok mil itu kan kita benar-benar selaku petani mendesain pohon itu sendiri, alangkah enaknya yang bagaimana. oke. Saya pikir hasil ini juga belum tentu memuaskan kami atau pemirsa, tapi minimalisnya kami sudah berusaha. Oke Pak. Ya. Tapi kalau ini memang sudah bagus ya. Jadi pemotongan itu dulunya untuk mengelos sistemnya Pak ya, Iya, untuk melos. Iya. membesarkan badan itu ya Pak. Iya. Oke. Tahapan pertama memang kami itu kelola akar Mas, kelola terus badan terus pergerakan pohon itu sendiri baru mikir ke cabang. Kalau saya seperti itu, kalau belum di tempel, karena pertumbuhan pohon itu sendiri saat ditempel awal selama pohon masih ngelos itu kan akhirnya nanti nggak kepake, nggak pas juga. Kalau Oke. sudah di amputasi seperti ini, mudah-mudahan kami tempelkan ini sesuai dengan kebutuhan bonsai itu sendiri. Siap. Nah ini teman-teman ya, kita dekatkan, perakarnya sudah sangat bagus.
tadi sudah diceritakan oleh Mas Ardi bahwa ini tempel. Nah ini juga masih ada proses tempel ya Mas ya ini. Lalu kalau boleh tahu ini bahannya sudah berumur berapa Mas? Ya ini sekitar 5-6 tahun Mas. 5-6 tahun. Iya, mengingat sebesar rokok ini loh. Mengingat sebesar rokok ini hanya dikasih teman sebenarnya dulu. Oh dulu kasih teman. Iya. Karena kami kan merasa langka Pak. Kami sebenarnya pertama itu pemain tunggal. Itu IPRI. Kami di IPRI, tambah nanti ke Beringin, baik itu Beringin yang Benyamina maupun ini Filipina ada apa tuh Arjuna. Nah, terus merambah lagi ke Kimeng. Ke Kimeng nanti waktu yang lain nanti kami bisa menjelaskan. Ini khusus Arjunanya dulu. Sebenarnya prinsip kami hanya sementing berbonsai itu cuma satu Mas. Bagaimana kita memanfaatkan limbah atau cangkukan yang sekecil itu, yang penting ditanam hidup. Pedomannya itu ya. Oh iyalah. Kalau nanam kita saja semua hidup, biarkan dulu. Iya. Kita lihat, kita tengok bisa diproses apa belum. Kalau sudah bisa diproses, tentunya kita punya harapan mengarahkan satu mulai dari akar yang mana yang sudah besar kita seleksi, kita potong dan kita pecah biar akarnya nanti punya cabang akar dan sebagainya. Nah, kembali tadi sebenarnya pohon ini kan cuma pohon cokan sebenarnya awalnya, pohon lurus lah katakanlah. Ini kami merekayasa agar punya gerakan. Ini tujuannya dulu juga untuk agar gerakan ini tidak naik ke atas terus Mas, selalu luka-luka ini untuk ngerem. Nah, kalau di sini tidak dilukakan tetap tegak Mas. Pohon itu kok atas terus. Iya. Makanya selalu luka-luka ini bukan pecahan, bukan, hanya kami lukai agar nanti timbul namanya wungkul nambi-nambinya tuh biar kelihatan. Tapi ini karena kami sudah di titik jenuh juga, akhirnya kami amputasi karena ini nanti selak kebesaran Mas. Gitu ya. Ya, selak kebesaran. Oke. Prinsipnya satu Pak, berproses bonsai itu hanya menanam hidup saja. Menanam hidup saja ya. Iya, moto saya itu. Perkara nanti bonsainya bagus atau tidak, ini monggo pemirsa yang mau menilai. Pemirsa mau menilai, Iya, termasuk betul, bagus atau tidak relatif lah. Relatif. Ya menurut kami ya ini hasil saya ya artinya cukup puas. Iya. Dengan hasil seperti ini kami cukup puas. Dengan harapan nanti mengangkat ekonomi saya. Menurut background yang saya tangkap bahwa Mas Ardi ini seorang petani ya. Iya, petani. Petani. Kalau seperti ini Mas, ini kan apakah sudah layak untuk dijual? Ya, dijual layak dan tidak dijual tergantung permintaan pasar. Oh gitu. Sering malah sebelum seperti ini juga sudah laku. Produk kami kan banyak. Oh, iya. Kami petani itu ngoyak volume. Oh volume. Iya, kapasitas saya itu berapa jumlahnya yang kami kerjakan. Oh gitu. Seperti itu ya. Tidak mungkin dong pohon ini untuk pemuas diri saya sendiri, ya kami mestinya masuk ke ranah bisnis atau jual beli lah. Iya gitu. Kalau memang ya nanti untuk pemirsa ini bisa dijual. Kalau sudah berkarakter dan berukuran seperti ini, Mas Ardi itu kalau boleh tahu ada bocoran nggak harganya ini? Ya, seberapa itu? Sebenarnya gimana ya? Karena bonsai itu sendiri kan cari tuannya nanti bagi orang yang tahu desain dan cocok. Oh gitu. Kalau dia merasa tahu ya gampangannya ini pemirsa. Gampangannya kalau seperti ini ya ini sekitar 15 atau kurang sedikit ya kita lepas tidak apa-apa. Oh iya. Oke, untuk pemirsa semua ya. Ini tadi Mas Ardi memberi gambaran ini adalah masih satu bahan bonsai, dan berhubung Mas Ardi ini seorang petani bonsai, ini juga dijual. Dan dengan kemurahan hati Mas Ardi, kita boleh tahu teman-teman bahwa pohon ini kurang lebihnya nanti bisa dijual dengan harga sekitaran 15 sampai 20 Mas ya. Oke Mas Ardi ya, terima kasih sekali atas penjelasan dari pohon ini. Yang jelas siang hari ini yang kami dapat adalah motivasi sebagai petani bonsai. Nah itu bagi teman-teman yang mau belajar tentang bonsai, nah
ternyata Monggo, ya monggo. Mas Ardi sangat terbuka. Ya. Oke, terima kasih. Permisa, selamat siang sekali lagi. Kami mohon maaf selaku narasumber dengan beliau Bapak Sriadi Douglas di siang hari ini. Mungkin konten ini bisa kita sambung kembali dengan jenis atau pohon-pohon yang lain karena kami keterbatasan waktu, soalnya ini ada kepentingan ya Mas. Iya, 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 betul. Ya, waktu yang sedikit ini kita manfaatkan. Sampai jumpa, sampai ketemu. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan sekalian, pembonsai yang hebat seluruh Indonesia. Terima kasih. Teman-teman, apabila penyampaian di siang hari ini banyak salah, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam satu habis, selamat siang, sampai ketemu di konten yang lain.